Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpa saudara semua pada saat pagi yang indah ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji, permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari dengan penjagaan, dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua berkat pertolongan daripada Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil dari Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika ranting melekat kepada pokok tanaman, ia akan mendapatkan asupan makanan, sumber mineral, air dan segala hal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Kata melekat memiliki arti menempel benar-benar sehingga tidak mudah untuk lepas. Kelangsungan hidup ranting sangat tergantung sepenuhnya kepada pokok. Dengan kata lain, pokok adalah sumber kehidupan bagi ranting. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar. Karena itu, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Saudara, melekat kepada Tuhan berarti tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalimat di dalam aku menunjuk suatu hubungan yang karib. Artinya, kita mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan dan mengizinkan Dia berotoritas penuh atas hidup kita. Melekat kepada Tuhan berarti bertekad menjadi pelaku firman. Karena kekristenan itu bukanlah teori saudara, melainkan pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Berjalan bersama dengan Tuhan berarti bergaul karib dengan Tuhan. Dan terhadap orang yang karib, perjanjian Tuhan diberitahukannya kepada kita semua. Sehingga kita dapat memahami isi hati Tuhan, memahami pikiran Tuhan dan juga kehendak Tuhan. Ada berkat-berkat yang luar biasa ketika seseorang melekat kepada Tuhan. Ia akan mengecap kebaikan Tuhan. Tuhan akan menyertai, menjaga, meluputkan, dan membentenginya. Banyak orang mengaku diri pengikut Kristus, tetapi tidak hidup melekat kepada Tuhan. Memilih berjalan menurut keinginan sendiri-sendiri, malas untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, dan bahkan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan peribadatan. Karena hidup dalam ketaatan adalah wujud nyata seseorang melekat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Daud sedang bersembunyi dari kejaran Saul, ia berada di padang gurun Yehuda. Kesendirian dan kesepian membuat Daud merindukan hadirat Tuhan. Sekering padang gurun, demikian pula kerontangnya jiwa Daud. Daud menghayati dan mengakui kekuatan Allah. Kasih setianya adalah sumber kepuasannya. Daud merasa yakin kepada Allah karena pengalamannya di masa lalu tentang kuasa Allah yang memberinya kelegaan. Allah menjadi penolongnya saat
yang lain tidak ada yang mampu menolong. Karena itu, Daud memiliki keinginan yang sungguh untuk tetap bersekutu dengan Allah. Daud sadar bahwa kebutuhannya yang terdalam hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan Allah. Saudara, betapa baiknya menyadari bahwa kebutuhan terdalam kita adalah melekat kuat kepada Allah, Tuhan sang pemilik hidup kita. Dengan demikian, kita akan mengejar Tuhan, mengiringnya dekat-dekat, rindu untuk selalu bersama dengan Dia, dan takut kehilangan Tuhan, serta merasa tidak berdaya tanpa Tuhan. Berupaya setia di dalam iman dengan senantiasa berharap kepada Tuhan, sekalipun mengalami penderitaan, sekalipun mengalami kesulitan, mengalami ancaman dan berbagai macam problematika kehidupan. Bukan sekedar menginginkan berkat-berkat-Nya, namun karena kerinduan kita untuk selalu bersekutu dalam kasih dan kekudusannya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman Tuhan saat pagi hari ini Tuhan, bahwa kami Tuhan untuk senantiasa dekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, karena kami sadar kami tidak mampu hidup di luar kasih Tuhan, di luar Engkau ya Tuhan. Ajar kami seperti ranting yang senantiasa melekat kepada pokok tanaman, yang sangat membutuhkan nutrisi, yang sangat membutuhkan segala sesuatu dari yang Tuhan. Karena Engkaulah pokok anggur yang benar. Ajar kami senantiasa melekat dalam kehidupan ini kepada Tuhan, dalam persekutuan kami, dalam kehidupan kami, senantiasa hidup di dalam Tuhan. Bahwa kami untuk tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk melakukan firman Tuhan dengan setia, menerangkan firman-Mu dalam setiap hati kami. Terima kasih. Dan saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami dan bimbing kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada. Berkati rumah tangga kami ya Tuhan, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala malapetaka. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Berikan kami hati yang tenang, damai dan dipenuhi dengan sukacita. Dan kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang turut bekerja bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang terbaring sakit saat ini, Tuhan sembuhkan, jamah pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berputus asa, Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami, negeri kami, Indonesia. Tuhan pulihkan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati. Mari kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.